Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana kelas A, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Michael Kevin Gultom dengan NIM 20524146. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai alasan pemaaf dalam hukum pidana, yang saya kaitkan dengan studi kasus aktual, yaitu putusan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang dikenal sebagai Barada E dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang biasa kita dengar dengan Brigadir J. Seperti yang kita ketahui, dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pemaaf, yaitu kondisi yang membuat pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun ia melakukan perbuatan yang melawan hukum. Berbeda dengan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri. Alasan pemaaf tetap mengakui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tetapi karena adanya situasi tertentu, pelaku dianggap tidak bersalah secara hukum. Alasan ini menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana, bukan pada perbuatannya. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar alasan pemaaf dalam KUHP antara lain. Yang pertama, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau kita sebut dengan overmatch, yang menyebut bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Ini berarti pelaku berada dalam tekanan luar biasa sehingga tidak mampu memilih jalan lain. Kedua, Pasal 49 ayat 2 KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau nowhere excess. Dalam pasal ini diatur bahwa pelaku melakukan pembelaan diri, namun dalam prosesnya melampaui batas keguncangan jiwa yang hebat, juga tidak dapat dipidana. Yang ketiga, Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang tidak sah, ia tidak dipidana, asalkan dengan itikat baik ia mengira perintah itu sah dan pelaksanaan perintah tersebut masih dalam lingkup tugasnya. Lalu, bagaimana pasal-pasal ini dihubungkan dengan kasus Richard Eliezer? Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer mengajukan alasan pemaaf dalam pembelaannya. Ia menyatakan bahwa dirinya bertindak atas perintah atasannya, yaitu Verdi Sambo, yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Eliezer mengaku bahwa ia tidak memiliki niat pribadi untuk membunuh Brigadir J. Namun, karena perintah langsung, tekanan mental, dan ketakutan terhadap atasan, ia akhirnya ikut melakukan penembakan. Ini kemudian dikaitkan dengan pasal 51 ayat 2. Seolah-olah Eliezer ingin mengatakan bahwa ia menjalankan perintah jabatan, walaupun ternyata perintah itu tidak sah. Namun demikian, baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim menolak alasan pemaaf yang diajukan oleh Eliezer. Mereka menyatakan bahwa Eliezer berada dalam kondisi daya paksa absolut, dan perintah yang diberikan kepadanya bukan perintah jabatan yang sah. Jaksa juga menilai bahwa Eliezer masih memiliki kehendak bebas serta dapat berpikir jernih untuk menolak perintah tersebut, meskipun itu datang dari atasan. Di sisi lain, tidak ada bukti medis atau psikologis yang menunjukkan bahwa Eliezer mengalami gangguan jiwa berat seperti yang disyaratkan dalam pasal 49 ayat 2. Artinya,
Unsur-unsur dari alasan pemaaf tidak terpenuhi secara yuridis maupun secara faktual. Majelis hakim menyampaikan bahwa perbuatan Eliezer tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dan karena tidak ada dasar pembenar maupun pemaaf yang dapat diterapkan, maka Eliezer tetap harus bertanggung jawab secara pidana. Hakim juga menolak pandangan bahwa tekanan psikologis saja cukup dijadikan sebagai daya paksa, tanpa ada bukti bahwa tekanan itu membuat pelaku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri atau kehilangan kebebasan kehendak. Namun, meskipun alasan pemaaf ditolak, hakim tetap memberikan pertimbangan yang sangat meringankan dalam menjatuhkan putusan. Ada beberapa hal yang dinilai sangat positif dari diri terdakwa. Pertama, Richard Eliezer bersedia menjadi justice kolaborator, yaitu pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Tanpa keterangan dari Eliezer, kemungkinan besar konstruksi rekayasa yang dibuat oleh Verdi Sambo tidak akan pernah terbongkar. Kedua, sikap Eliezer selama proses persidangan dianggap sangat baik dan sopan, kooperatif, dan menyesal secara tulus atas perbuatannya. Terus kemudian yang ketiga, ia adalah seorang pemuda dengan usia yang masih muda, belum pernah terlibat perkara hukum sebelumnya, dan memiliki masa depan yang panjang yang masih bisa diperbaiki. Yang keempat, dan yang sangat penting adalah bahwa keluarga korban telah memberikan maaf secara terbuka kepada Eliezer. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maaf dari korban memang tidak serta-merta menghapus pidana, tetapi bisa dijadikan bahan pertimbangan penting dalam pembidanaan sebagai bentuk keadilan restoratif. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa semula, yaitu 12 tahun penjara. Putusan ini menuai banyak aspirasi dari publik karena dianggap mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan moral. Walaupun secara hukum Eliezer bersalah, tetapi pengadilan mengakui peran positifnya dalam membongkar kejahatan yang lebih besar. Dari perspektif akademik, kasus ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa alasan pemaaf tidak digunakan secara longgar. Profesor Andi Hamzah, salah satu pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, menyatakan bahwa alasan pemaaf hanya dapat digunakan jika terbukti adanya unsur objektif maupun subjektif secara ketat. Dalam kasus Eliezer, unsur subjektif merupakan tekanan batin memang ada. Tetapi secara objektif tidak ada bukti kehilangan kontrol atau kehilangnya kebebasan kehendak. Dan sementara menurut Profesor Mulyadi, alasan pemaaf juga harus diuji dengan pendekatan psikologis yang kuat. Tekanan perintah dari atasan dalam struktur militer memang bisa mempengaruhi psikologi. Namun harus ada batas yang jelas agar alasan ini tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, hakim tetap menggunakan pendekatan rasional objektif, bukan sekedar empati emosional. Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum pidana negara lain seperti Amerika Serikat atau Jerman, perintah yang melanggar hukum tidak pernah bisa dijadikan dasar pembelaan. Anggota militer atau polisi yang menjalankan perintah ilegal tetap bertanggung jawab pribadi. Hal ini juga tercermin dalam prinsip universal dari hukum pidana modern, bahwa obedience to orders bukan pembenar untuk kejahatan.
Akhirnya, dari kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa alasan pemaaf sangat penting, namun hanya digunakan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Tekanan psikologis atau perintah atasan tidak otomatis membebaskan tanggung jawab pidana, kecuali ada bukti bahwa pelaku tidak bisa berbuat lain. Sistem hukum kita masih memberi ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan. Terlihat dari bagaimana justice kolaborator diberikan pertimbangan khusus dalam pemidanaannya. Jadi, sebagai kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana yang bersifat sangat ketat. Alasan ini tidak serta-merta dapat digunakan hanya pelaku merasa berada dalam tekanan atau mendapatkan perintah dari atasan. Pengadilan harus mampu menilai secara objektif apakah kondisi pelaku benar-benar memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan hukum. Kasus Richard Eliezer memberikan kita gambaran konkret bagaimana alasan pemaaf diuji dalam praktik peradilan. Meskipun Eliezer mengklaim bertindak karena tekanan dan perintah atasan, unsur hukum yang dipersyaratkan oleh KUHP tidak sepenuhnya terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban individual dan kehati-hatian dalam menerapkan alasan pemaaf. Namun, kita juga bisa melihat bahwa sistem peradilan kita tidak kehilangan sisi humanisnya dalam menjatuhkan putusan. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerja sama dengan terdakwa, sikap selama persidangan, serta pemaaf dari keluarga korban. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, moral, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagai calon praktisi hukum, kita perlu memahami bahwa penerapan alasan pemaaf bukanlah celah hukum, melainkan mekanisme yang harus dikawal dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal apa yang dilakukan, tetapi juga menyangkut kondisi mental, psikologis, dan situasi konkret pelaku saat perbuatan itu dilakukan. Kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tetap diperlukan, khususnya dalam hal peran terdakwa dalam membongkar kejahatan atau menunjukkan sikap kooperatif yang tulus. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bekal dalam memahami dinamika hukum di Indonesia. Tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi praktis dan kemanusiaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi bahan diskusi dan pembelajaran bersama mengenai penerapan alasan pemaaf dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua.